Menantu pahlawan negara bab 1551. Tinju Dewa Perang. Sekitar 20 orang itu langsung mengepung Ardika dari segala arah. "Bocah, untuk apa kamu bersikap seperti ini? Bisa-bisanya kamu berlagak hebat di hadapan kami, benar-benar sudah bosan hidup." Ketua kelompok itu sangat percaya diri, dia mengembuskan asapnya ke wajah Ardika, lalu mengulurkan lengannya, hendak menyerang bagian leher Ardika. Plak! Sorot mata Ardika berubah menjadi dingin, dia langsung melayangkan satu tamparan ke wajah pria itu. Kemudian, sebelum lawannya sempat bereaksi, dia langsung menarik pergelangan tangan pria itu dan memutarnya, lalu memasukkan puntung rokok itu ke dalam mulut pria tersebut. HMMPHHH. Lidah ketua kelompok itu terbakar, membuatnya terus-menerus mengeluarkan suara kesakitan. Bocah, cepat lepaskan dia!" Petugas keamanan lainnya langsung marah besar dan mengarahkan tongkat besi mereka ke Ardika. Bam! Ardika melayangkan satu tendangan ke arah ketua kelompok itu, hingga membuat tubuhnya terpental ke arah sekelompok orang itu. 1 menit kemudian, sekitar 20 orang petugas keamanan itu sudah tergeletak atau telungkup tak berdaya di tanah. Beberapa orang yang terlebih dahulu menghalangi Ardika itu, bahkan mengalami patah lengan dan patah kaki. Sekelompok orang tersebut menatap Ardika dengan tatapan ketakutan, seolah-olah melihat hantu. Biasanya, mereka selalu menindas orang-orang yang lemah, bahkan truk pengantar barang yang mengantarkan barang ke pabrik pun diperas oleh mereka. Mereka tidak menyangka hari ini bertemu dengan lawan yang begitu luar biasa kuat. "Kalau saat aku keluar ada satu goresan saja di mobilku, aku akan mematahkan satu kaki kalian semua." Setelah melontarkan satu kalimat ancaman itu, Ardika langsung berjalan masuk ke dalam pabrik. Begitu memasuki pabrik, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah aplikasi peta dan mendekati titik merah yang terlihat di peta itu dengan cepat. Di sini tempatnya. Tak lama kemudian, Ardika sudah mendekati lokasi di mana mereka berada. Orang negara Nusantara sialan, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini?" Beberapa orang pria asing berambut pirang muncul di depan pintu. Mereka menatap Ardika dengan tatapan tajam, salah seorang di antara mereka mengucapkan satu kalimat itu dengan dingin menggunakan bahasa negara Nusantara yang kaku. Ardika mengalihkan pandangannya ke arah orang itu dan berkata, "Kalian datang dari kota Gamiga. Bagaimana kamu bisa tahu?" Orang asing yang berbicara itu terkejut. Saat ini, beberapa orang asing lainnya mengucapkan beberapa patah kata dengannya dengan menggunakan bahasa asing, lalu mendongak secara bersamaan dan menatap Ardika dengan tatapan waspada. Bahkan sudah ada di antara mereka yang mengeluarkan belati dari saku pahanya. Orang negara Nusantara, siapa kamu sebenarnya? Siapa yang mengirimmu kemari?" Orang asing yang tadi berbicara bertanya dengan suara dalam. Pada saat bersamaan, beberapa orang asing lainnya juga mengepung Ardika dengan waspada. Tepat pada saat ini, dengan iringan suara roda kursi roda, terdengar suara seseorang. "Ardika!" Yaori yang duduk di kursi roda muncul di depan pintu. Begitu melihat Ardika, ekspresinya langsung berubah drastis. "Orang yang datang untuk mencabut nyawa kalian." Saat berbicara, Ardika langsung mulai bergerak untuk menyerang. "Bunuh dia!" Ekspresi beberapa orang asing itu langsung berubah menjadi ganas. Mereka menerjang ke arah Ardika seperti binatang buas sambil mengayunkan belati dalam genggaman mereka. "Jangan bunuh dia, kita harus meminta uang darinya." Sebelum Yaori sempat menyelesaikan kalimatnya, ucapannya langsung terhenti. Dia membelalak kaget menyaksikan pemandangan di hadapannya. Bam! Ardika langsung melayangkan satu tendangan ke arah orang asing yang bertubuh kekar yang terlebih dahulu menyerangnya itu, hingga orang tersebut terpental sambil muntah darah, lalu terjatuh membentur tanah tanpa bergerak lagi. Plak! Satu tamparan lagi. Satu lagi orang asing yang terpental dengan lehernya yang terlihat miring dengan sudut pandang yang aneh. Ardika melayangkan pukulan dan tendangan tepat pada sasarannya. Setiap serangannya adalah serangan mematikan, langsung menyingkirkan satu orang asing. Saat ini, Yaori yang duduk di kursi roda benar-benar tercengang, dia merasa gugup setengah mati.
Sebelumnya, kejadian di perusahaannya, Ardika langsung memanggil 1000 orang murid bela diri. Yaori belum melihat kekuatan Ardika. Awalnya dia kira para tentara bayaran lain ini pasti bisa mengalahkan Ardika. Namun, kenyataan yang terpampang nyata di hadapannya ini benar-benar di luar bayangannya. Ya Tuhan! Ini adalah jurus bela diri paling luar biasa tim tempur negara Nusantara. Saat aku berada di medan perang, aku pernah melihatnya. Orang-orang negara Nusantara menyebut jurus ini sebagai tinju dewa perang. Dia bukan orang biasa, dia sudah berpengalaman di medan perang. Saat ini, orang asing yang sebelumnya berbicara itu berseru dengan nada bicara ketakutan. Bab 1552. Tinju penghancur musuh. Semua anggota tentara bayaran lain adalah tentara-tentara pensiunan yang sudah berpengalaman di medan perang. Saat mereka berada di medan perang, kebanyakan dari mereka sudah pernah merasakan sendiri betapa hebatnya tinju dewa perang. Jurus mematikan ini seakan-akan sudah membekas dalam benak mereka. Saat ini, begitu melihat jurus yang ditunjukkan oleh Ardika, orang-orang asing tentara bayaran itu langsung mengetahui latar belakangnya. Orang yang menguasai tinju dewa perang, sudah pasti adalah prajurit negara Nusantara yang sudah berpengalaman di medan perang. Oh, kamu bisa mengenali tinju dewa perang? Penglihatanmu lumayan bagus. Tapi, kamu nggak tahu saat aku menciptakan jurus yang satu ini, aku menyebutnya sebagai tinju penghancur musuh. Secara khusus dikembangkan untuk membunuh tentara aliansi Panca. Ardika mendekati pria itu tanpa ekspresi sambil melontarkan kata-kata itu dengan dingin. Apa? Kamu yang menciptakan dan mengembangkan tinju dewa perang? Kalau begitu, kamu adalah tuan kediaman dewa perang? Orang asing itu berseru dengan kaget. Dia menatap Ardika dengan tatapan tidak percaya. Setahu dia, para prajurit negara Nusantara menyebut jurus ini sebagai tinju dewa perang karena tuan kediaman dewa perang. Dewa perang sendiri yang menciptakan dan mengembangkannya. Tuan kediaman dewa perang. Sosok legendaris yang menyerang tentara aliansi Panca hingga terjebak dalam situasi yang sulit. Makhluk yang sudah bagaikan dewa yang turun ke bumi itu. Saat ini berdiri tepat di hadapannya. Brak! Orang asing tentara bayaran itu langsung berlutut di tanah. Maaf, Tuan kediaman dewa perang, aku nggak tahu kedatangan Tuan. Aku nggak tahu wanita negara Nusantara itu adalah istri Tuan, juga nggak tahu akan melawan Tuan. Semua ini direncanakan oleh Tuan Yaori. Kami hanya mengambil uang dan menjalankan tugas, kami nggak tahu apa-apa. Orang asing tentara bayaran itu terus-menerus bersujud dan meminta maaf. Ardika melangkah maju 1 langkah, saking dekatnya posisinya dengan pria itu saat ini, kepala orang asing itu bahkan sudah hampir mengenai selangkangannya. Dengan jarak sedekat ini, dia bisa melancarkan serangan mematikan terhadap Ardika kapan saja. Namun, dia tidak berani. Karena pria di hadapannya ini adalah dewa perang negara Nusantara yang menyerang tentara aliansi Panca hingga terpaksa harus berhenti berperang. Kamu nggak tahu apa-apa? Ardika menatapnya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, seharusnya kamu tahu aku pernah bilang kalau anggota aliansi Panca berani menginjakan kaki ke negara Nusantara. Semuanya akan dibunuh? Aku. Orang asing tentara bayaran itu mengangkat kepalanya dengan panik. Tentu saja dia tahu. Kalimat itu telah disampaikan oleh sang dewa perang kepada seluruh anggota tentara aliansi Panca. Hanya saja, dia hanyalah orang yang tidak penting. Dia sama sekali tidak pernah menyangka tokoh hebat seperti Tuan Kediaman Dewa Perang akan memperhatikan mereka. Namun, hari ini mereka malah terlibat dalam masalah dengan Tuan Kediaman Dewa Perang. Ardika berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, tunggu apa lagi? Bunuh diri saja. Bam! Sesaat kemudian, orang asing tentara bayaran yang bertubuh tinggi dan besar itu langsung terjatuh ke tanah. Tangannya menggenggam belati yang berlumuran darah, ekspresi enggan sebelum mati tampak jelas di wajahnya. Di depan pintu, Yaori benar-benar tercengang, dia menatap Ardika dengan tatapan kosong. Baru saja, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Hanya karena mendengar satu kalimat dari Ardika, satu orang asing tentara bayaran langsung menyayat leher sendiri dengan bilah tepat di hadapan Ardika. Baginya, pemandangan itu sangat tidak masuk akal bagaikan legenda. Hingga sorot mata tajam Ardika tertuju padanya,
dia baru tersadar kembali dan gemetaran. Kamu adalah dewa perang? Yaori mengucapkan kalimat itu dengan nada bicara tidak percaya. Shoo. Detik berikutnya, sebuah belati sudah menembus udara dan tertancap tepat di jantung Yaori, membuatnya langsung tewas di kursi rodanya. Hingga mati, Yaori bahkan masih merasa sedikit bangga. Mati di tangan dewa perang adalah sebuah keuntungan baginya. Ardhika langsung berjalan melewatinya dan masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, dia langsung melihat Luna yang dilempar ke tanah dan dalam kondisi basah kuyup. Bab 1533. Terlalu berhati lembut. Melihat Luna baik-baik saja, Ardhika sedikit menghela napas lega. Wulan sedang duduk di seberang Luna sambil mengayunkan belati dalam genggamannya. Dia sedang menunggu Ardhika datang, bersiap untuk merusak wajah Luna tepat di hadapan pria itu. Mendengar langkah kaki dari arah belakangnya, dia menoleh dengan refleks. Pak Yaori, siapa yang membuat keributan di luar? Ardhika. Kamu. Bagaimana kamu bisa masuk? Saking terkejutnya, mulut Wulan terbuka lebar. Ardhika berkata dengan dingin, oh? Bukankah mudah saja? Setelah menghabisi semua orang di luar, aku sudah bisa masuk. Kamu. Bualanmu itu nggak masuk akal. Sekujur tubuh Wulan bergetar sejenak. Dia memang tidak percaya semua orang di luar sana sudah mati di tangan Ardhika. Namun, aura menakutkan yang terpancar dari tubuh Ardhika membuatnya ketakutan. Ardhika berjalan menghampirinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu coba saja sendiri. Dengan begitu, kamu bisa tahu apakah aku sedang membual atau enggak. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat." Wulan panik setengah mati. Dia segera bangkit dan menerjang ke arah Luna. Dia mengayunkan belati dalam genggamannya dan berkata dengan tajam, "Jikalau kamu berani mendekat, aku akan membuat wajah istrimu rusak." Shoo. Sebuah kilatan dingin menembus ke telapak tangan Wulan. Dengan darah muncrat dari telapak tangannya, tubuhnya langsung terpental dan menabrak dinding di belakangnya. Saat itu juga, belati dalam genggamannya terjatuh ke tanah. Ah! Wulan mendapati dirinya sudah tertancap di dinding oleh sebuah belati. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya berteriak dengan menyedihkan, ekspresi kesakitan tampak jelas di wajahnya. Wulan, sebelumnya kamu mencelakaiku dan Luna berkali-kali, aku sudah melepaskanmu. Sekarang sepertinya, menghadapi orang yang gak bisa bertobat sepertimu, aku sudah terlalu berhati lembut. Kalau aku gak membunuhmu, kamu pasti akan terus mengganggu kami. Sambil berjalan maju, Ardhika melontarkan kata-kata itu dengan dingin. Wulan yang tertancap di dinding sudah sangat kesakitan. Begitu mendengar kata-kata Ardhika disertai niat membunuh yang kuat itu, dia makin ketakutan. Dulu, dia hanya tahu Ardhika memiliki kekuatan yang besar dan menakutkan. Hanya dengan satu tamparan saja, pria itu sudah bisa membuatnya kehilangan kemampuan untuk melakukan perlawanan. Namun, dia baru tahu ternyata keterampilan bela diri pria itu begitu menakutkan. Dia ingin memanfaatkan Luna untuk menyuruh Ardhika berlutut dan bersujud meminta maaf padanya. Siapa sangka, dari jarak sejauh itu, Ardhika sudah bisa membuatnya tertancap di dinding hanya dengan menggunakan sebuah belati. Saat ini, Wulan baru mengerti. Kalau Ardhika ingin menghabisinya, benar-benar sangat mudah. Ardhika, aku sudah bersalah, kamu gak bisa membunuhku. Wulan yang ketakutan setengah mati berteriak dengan suara melengking. Dia berkata tanpa berpikir banyak lagi, sekarang aku bekerja untuk Nyonya Tisha, aku adalah orangnya. Kamu gak mungkin gak mengenal Nyonya Tisha, kan? Dia adalah selir kelima dari keluarga Basuki Kotagamiga. Dia memiliki kedudukan tinggi dan berkuasa. Kalau kamu membunuhku, Nyonya Tisha gak akan melepaskanmu. Ardhika, jangan bunuh orang. Saat ini, Luna mengucapkan kalimat itu dengan suara bergetar. Tadi, dia juga merasa Ardhika seperti berubah menjadi orang lain. Dia sudah hampir tidak mengenali suaminya. Sayang, aku hanya bercanda. Membunuhnya hanya akan mengotori tanganku saja. Ekspresi Ardhika mulai melembut.
Dia berjalan menghampiri Luna, melepaskan ikatan tali di tangan dan kaki istrinya dengan belati, lalu menutupi tubuh istrinya dengan mantelnya. "Sayang, seharusnya aku pergi ke kediaman keluarga Basagita bersamamu." Ardika menunjukkan ekspresi bersalah. Kalau dia tidak pergi menjalani pertandingan yang membosankan itu dengan Haron, Luna tidak akan diculik. Luna menggenggam tangannya dan berkata, "Sayang, sebenarnya aku sama sekali nggak takut, karena aku tahu apapun yang terjadi, kamu pasti akan datang menyelamatkanku." Dia sama sekali tidak bermaksud menyalahkan Ardika. Ardika menganggukkan kepalanya, mengecup kening istrinya dan berkata dengan lembut, "Kamu keluar dan tunggu di dalam mobil. Nolhaya, apapun yang kamu lihat di luar, jangan takut. Mereka adalah tentara bayaran yang memasuki negara Nusantara secara ilegal. Mereka pantas menanggung konsekuensi seperti itu." Hati Luna langsung mencelus setelah mendengar ucapan Ardika. Apa mungkin orang-orang asing di luar sana sudah mati semua? Bab 1554. Putri Angkat. Mendengar maksud Ardika, Luna menyadari suaminya itu ingin tinggal untuk menangani Wulan. Dia buru-buru berkata, sayang, walau Wulan memang pantas menerima konsekuensi atas perbuatannya, kamu beri dia pelajaran saja, ya? Aku nggak ingin hal ini memengaruhimu ke depannya." Sebenarnya, setelah mengalami kejadian hari ini, dia benar-benar sudah tidak memedulikan hidup dan mati Wulan lagi. Namun, dia takut Ardika terlibat dalam kasus pembunuhan, kelak suaminya yang akan tertimpa masalah. "Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Ardika menepuk-nepuk punggung istrinya sambil tersenyum. "Sayang, berjanjilah padaku, jangan menimbulkan masalah untuk diri sendiri hanya karena orang yang gak penting." Setelah mengucapkan satu kalimat itu dengan penuh penekanan, Luna baru meninggalkan tempat itu. Begitu keluar, Luna langsung melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah itu. Saat itu juga, hawa dingin langsung menyelimuti hatinya. Saat dia melihat Yaori yang mati tertancap belati di kursi rodanya, hatinya makin mencelus. Kondisi kematian pria itu sama persis dengan Wulan yang tertancap di dinding tadi. Dengan ekspresi pucat pasi, Luna berjalan keluar. Melihat belasan orang preman mengelilingi mobil yang dikendarai oleh Ardika, jantungnya langsung berdegap kencang. Namun, begitu para preman itu melihatnya keluar, mereka langsung ketakutan setengah mati. Mereka segera menyingkir dengan patuh, lalu menundukkan kepala mereka, tidak berani menatap Luna. Mengingat Ardika memintanya untuk menunggu di dalam mobil, Luna menarik pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Sepanjang proses itu, para preman itu tidak melakukan tindakan yang keterlaluan, mereka hanya tetap mengelilingi mobil dengan patuh. Akhirnya Luna sudah bisa lega. Sementara itu, di dalam pabrik, ekspresi hangat Ardika sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak, digantikan dengan ekspresi dingin. Dia berjalan menghampiri Wulan perlahan-lahan, menikmati ekspresi kesakitan wanita itu dengan santai. Rasa sakit yang menjalar dari telapak tangannya sudah hampir membuat Wulan pingsan. Dia tidak tahu begitu dia pingsan, apakah dia masih bisa bangun lagi atau tidak. Dengan dorongan yang kuat untuk bertahan hidup, Wulan menggelengkan kepalanya dengan kuat agar tetap sadar. Dia berteriak, Ardika, kamu gak berani membunuhku, kan? Karena kamu tahu jelas begitu kamu membunuhku, kamu akan menghadapi pembalasan dari Nyonya Tisha." Ardika menyunggingkan seulas senyum remehkan dan berkata, Wulan, apa kamu pikir kamu sangat penting bagi Nyonya Tisha?" "Tentu saja." Wulan berkata dengan gigi terkatup, kamu nggak tahu, kan? Nyonya Tisha sudah mengangkatku sebagai putri angkatnya. Terlepas dari apakah sejak awal dia hanya ingin memanfaatkanku, atau ada tujuan lain. Nyonya Tisha adalah orang yang sangat mementingkan harga dirinya. Kalau kamu berani membunuh putri angkatnya, persiapkan saja mentalmu untuk menghadapi pembalasan darinya. Ardika, apa kamu pikir kamu adalah seorang petarung yang sangat hebat? Tapi, di mata tokoh hebat seperti Nyonya Tisha, kamu bukan apa-apa. Dengan mengandalkan kekayaan keluarga Basuki Kotagamiga, hanya dengan satu kalimat darinya saja, sudah akan ada banyak ahli bela diri yang bersedia bekerja keras untuknya. Makin lama berbicara, Wulan makin bersemangat dan percaya diri. Orang seperti Ardika hanya bisa unggul di kota Banyuli.
Begitu bertemu dengan tokoh hebat dari kota Gamiga, dia sama sekali bukan apa-apa. Setelah berpikir demikian, Wulan mengalihkan pandangannya ke wajah Hardika. Dia berharap bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah Hardika, namun sayangnya, dia harus menelan kekecewaan. Hanya ekspresi meremehkan samar-samar yang tetap terlihat di wajah Hardika. Oh, kalau begitu, Wulan, kamu nggak tahu, kan? Aku sendiri yang menjebloskan putra Nyonya Tisha ke penjara. Hingga sekarang dia masih berusaha menggerakkan relasi untuk mengeluarkan putranya. Menurutmu, kalau aku nggak membunuhmu, apa dia akan melepaskanku? Ekspresi Wulan langsung berubah drastis. Kamu, Ardika, apa maksudmu? Maksudku sudah sangat jelas. Kalau aku ingin membunuhmu, nggak ada yang bisa menghentikanku. Selesai berbicara, Ardika mengangkat lengannya untuk mencabut belati di telapak tangan Wulan. Wulan langsung terduduk tak berdaya di tanah. Ah! Rasa sakit yang seakan-akan sudah menembus ke tulang itu, membuat Wulan mengeluarkan suara teriakan menyedihkan.